Pembangunan Masyarakat Desa dan Kota dari UPBJ Universitas Terbuka Batam. Di sini saya akan wawancara tentang bentuk pengendalian sosial dan pengawasan masyarakat. Sekian dari video saya mengucapkan terima kasih. Menurut Bapak dan Ibu, pengendalian sosial di lingkungan masyarakat desa, proses atau usaha yang dilakukan oleh masyarakat untuk mengatur, mengawasi, dan menjaga perilaku
desa ikut hadir dalam rapat atau musyawarah untuk memberikan pendapat, saran, dan mengawasi rencana pembangunan desa. Yang kedua, memantau pelaksanaan pembangunan. Warga dapat mengetahui dan memeriksa penggunaan anggaran desa agar dana digunakan sesuai dan tidak disalahgunakan kebutuhannya. Yang keempat, memberikan kritik dan saran. Jika ada masalah atau ketidaksesuaian dalam pembangunan masyarakat, dalam menyampaikan kritik atau masukan kepada aparat desa. Yang kelima, melaporkan penyimpangan. Jika ditemukan kecurangan atau pelanggaran, masyarakat dapat melaporkannya kepada pemerintah desa atau pihak berwenang. Yang keenam, ikut bergotong royong. Jangan ikut terlibat dalam pembangunan. Masyarakat dapat langsung mengetahui perkembangan dan kualitas pekerjaan. Yang ketujuh, melalui Badan Permusyawaratan Desa atau BPD, BPD membantu menyalurkan aspirasi masyarakat dan mengawasi dalam pemerintahannya serta pembangunan desa. Menurut Ibu, apa saja program pembangunan yang dilaksanakan di desa? Program tersebut dapat diikuti dalam bidang. Yang pertama, pembangunan infrastruktur. Itu contohnya pembangunan dan perbaikan jalan desa, jembatan, drainase dan irigasi, fasilitas air bersih dan listrik, pembangunan balai desa atau posyandu. Yang kedua, pembangunan pendidikan, perbaikan sekolah dan sarana belajar, bantuan perlengkapan pendidikan, pelatihan keterampilan bagi masyarakat. Yang ketiga, pembangunan kesehatan, pembangunan atau perbaikan posyandu dan puskesmas, penyuluhan kesehatan, program kebersihan lingkungan dan sanitasi. Empat, pembangunan ekonomi desa, sektor usaha kecil dan UMKM, pelatihan pertanian dan peternakan atau perikanan, pengembangan pasar desa dan badan usaha milik desa atau BUMD. Yang kelima, pembangunan sosial dan budaya, kegiatan gotong royong, pembinaan pemuda karya taruna, pelestarian adat dan budaya desa. Yang keenam, pembangunan keamanan ketertiban, kegiatan ronda malam, pembangunan pos keamanan, pembinaan masyarakat. Yang ketujuh, pembangunan lingkungan, penghijauan dan penanaman pohon, pengelolaan sampah, menjaga kebersihan sungai dan lingkungan desa. Menurut Bapak, harapan Bapak harapannya adalah ada pembangunan infrastruktur paling baik, yaitu dengan jalan, jembatan, saluran air dan fasilitas lainnya diharapkan semakin lengkap dan terawat agar aktivitas masyarakat menjadi lancar. Yang kedua, materi pendidikan lebih berkualitas karena sekolah dan sarana pendidikan di desa semakin baik sehingga anak-anak desa mendapatkan pendidikan yang layak dan memiliki masa depan yang cerah. Yang ketiga, di pelayanan kesehatan meningkat dengan fasilitas kesehatan seperti puskesmas dan posyandu diharapkan lebih lengkap agar masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang baik. Yang keempat, ada perekonomian masyarakat maju dengan adanya lebih banyak lapangan pekerjaan, bantuan usaha serta pengembangan pertanian dan UMKM agar pendapatan warga meningkat. Yang kelima, jadi masyarakat tetap rukun dan gotong royong. Nilai kebersamaan, kerjasama, dan kepedulian antar warga tetap terjaga walaupun desa berkembang. Yang keenam, lingkungan bersih dan aman. Desa diharapkan menjadi lingkungan nyaman, hijau, bersih, dan bebas dari tindak kriminal. Yang ketujuh, generasi muda aktif dan kreatif. Pengguna desa diharapkan untuk berperan dalam pembangunan dan membawa inovasi untuk kemajuan desa. Kurangnya partisipasi masyarakat, sumber daya manusia yang terbatas, sarana dan infrastruktur yang kurang memadai, kurangnya koordinasi, penyalahgunaan anggaran, faktor alam dan cuaca, kurangnya kesadaran menjaga hasil pembangunan, perbedaan pendapat dalam masyarakat. Keterbatasan dana itu
dana pembangunan desa terkadang belum cukup untuk memenuhi sebuah kebutuhan. Dan yang kedua, kurangnya partisipasi masyarakat. Sebagian warga kurang aktif dalam musyawarah, gotong royong dan pengawas pembangunan desa. Sumber daya yang terbatas itu kurangnya tenaga ahli atau kemampuan masyarakat dalam mengelola program pembangunan dapat menghambat pelaksanaan pembangunan. Yang keempat, sarana dan infrastruktur yang kurang memadai, kondisi jalan, transportasi, atau alat kerja yang kurang memadai membuat pembangunan jadi lama. Kurangnya koordinasi kerjasama antara desa, masyarakat dan pihak terkait berjalan dengan baik. Yang keenam, penyalahgunaan anggaran, adanya kemungkinan penggunaan dana tidak sesuai dengan menghambat keberhasilan penggunaan. Yang ketujuh, faktor alam. Banjir, hujan deras, longsor atau kondisi geografis tertentu sering menghambat proses pembangunan. Yang kedelapan, kurangnya kesadaran. Sebagai masyarakat kurang peduli dalam merawat fasilitas yang sudah dibangun sehingga cepat rusak. 9. Perbedaan pendapat dalam masyarakat. Perbedaan kepentingan atau pendapat tentang program pembangunan kadang menimbulkan